materi berikutnya tentang struktur data dalam program. Nah, pada materi ini kita akan mendiskusikan dua hal. Yang pertama adalah array atau larik, kemudian yang kedua adalah struktur. Adapun untuk materi tentang struktur yang akan kita diskusikan antara lain deklarasi, kemudian pemakaian dari struktur, kemudian struktur dalam struktur, kemudian array dalam struktur. Kita langsung saja ke materi selanjutnya. Oke, perbedaan tipe data, objek data, dan struktur data itu apa? Kalau kita berbicara tentang tipe data, berarti dia adalah jenis data yang nantinya mampu ditangani oleh suatu bahasa pemrograman pada komputer. Karena tiap-tiap bahasa pemrograman itu memiliki tipe data tertentu. Kemudian kalau kita berbicara tentang objek data itu apa? Objek data itu adalah kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe data tertentu. Misalnya nih, integer itu mengacu pada objek data antara min 32.768 sampai dengan 32.767. Kemudian nanti selain integer kita tahu ada tipe data byte yang objek datanya antara 0 sampai 255. Kemudian kita juga sudah tahu tentang tipe data string. Nah, string itu sendiri adalah kumpulan karakter dengan maksimal 255 huruf dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita ingin menggunakan tipe data pada suatu variabel, tentunya harus dilihat dari kebutuhan untuk penyimpanan pada variabel itu sendiri. Misalkan kalau kita butuhnya login dengan objek data sekian, kita bisa menentukan dengan tepat seperti itu. Kemudian struktur data itu sendiri apa? Struktur data itu adalah cara kita menyimpan, mengorganisasi data-data pada memori komputer maupun pada file secara efektif. Harapannya dengan kita menerapkan struktur data yang tepat, nanti dapat digunakan secara efisien termasuk dalam operasi-operasi pada suatu program. Itu perbedaan antara tipe data, objek data, dan struktur data. Saya ulangi kembali, kalau tipe data itu terkait dengan jenis data yang akan kita simpan pada suatu variabel dengan range datanya itu adalah objek data pada range tertentu. Kemudian untuk struktur datanya itu sendiri adalah lebih ke cara kita menyimpan atau mengorganisasi data-data pada storage. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ingat nanti pada pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman ini akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat, sehingga harapannya nanti program kita secara keseluruhan itu lebih efisien dan sederhana. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yang kita diskusikan adalah array atau sering kita sebut sebagai larik. Larik itu apa sih? Larik itu merupakan struktur data, bentuk dari struktur data yang sifatnya statik. Statik di sini yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Saya contohkan, misalkan kalau kita lihat pada slide di sini ada contoh hasil ujian 100 orang mahasiswa. Berarti data yang disimpan pada larik tersebut adalah data
hasil ujian dari 100 orang mahasiswa tersebut. Itu termasuk LARIK. Kemudian ada daftar kode pos, berarti yang tersimpan di sana ya semua kode pos, nggak ada data lain selain kode pos, sehingga tipenya sama. Clue yang harus digarisbawahi pada definisi LARIK ini adalah tipe sama, kumpulan elemen yang bertipe sama. Kemudian bagaimana nanti ketika kita ingin mengakses setiap elemen atau data yang disimpan di dalam LARIK, kita bisa langsung mengaksesnya melalui indeks atau kita sebut dengan subscribe. Ya, kita bisa subscribe ya. Kita bisa mengaksesnya melalui indeks. Indeks ini apa? Indeks ini adalah tanda, kalau bisa kita katakan adalah sebuah tanda yang menyatakan keterurutan data pada sekumpulan elemen yang ada di dalam sebuah LARIK. Kemudian beberapa referensi nanti mungkin akan kalian temukan penamaan LARIK itu sama halnya dengan tabel, vektor, ataupun peubah majemuk. Itu untuk LARIK. Nah, LARIK itu sendiri nanti ada beberapa macam, ada LARIK 1 dimensi, kemudian ada LARIK 2 dimensi, ada LARIK n dimensi, sampai ke berapa itu. Nah, untuk LARIK 1 dimensi, bagaimana nanti cara kita untuk mendeklarasikannya di dalam bahasa C atau C++. Pertama kita sebut dulu tipe datanya. Tipe data atau jenis data yang akan digunakan untuk menyimpan data-data pada sebuah LARIK itu. Kemudian diikuti nama variabel dari LARIK-nya atau array-nya. Nama variabelnya apa? Misalkan kalau tadi untuk menyimpan data-data kode pos, berarti namanya boleh kita beri kode pos misalkan. Atau untuk menyimpan data-data nama mahasiswa, berarti kita bisa memberi nama variabel array-nya sebagai nama mahasiswa. Kemudian pada tanda kurung buka dan kurung tutup ini adalah ukuran. Ukuran ini menunjukkan jumlah maksimal elemen LARIK. Jadi sekumpulan elemen yang akan disimpan di dalam LARIK atau array-nya itu berapa? Misalkan kita batasi 100 atau 50, berarti hanya 50 atau 100 data saja yang bisa tersimpan di dalam array tersebut. Nah, itu yang dinamakan statik di sini ya. Kalau kita sudah mendeklarasikan ukuran ini, maka nanti jika data yang dimasukkan ke dalam program itu ternyata lebih dari ukuran yang sudah dideklarasikan sebelumnya, maka tidak bisa tersimpan. Nah, ini gambaran ilustrasi dari penyimpanan array 1 dimensi pada storage. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini adalah ilustrasi data yang disimpan di dalam storage-nya. Kemudian kalau kalian perhatikan pada bagian bawah ada indeks maksudnya. Ini adalah indeks 0, indeks 1 yang akan digunakan untuk mengakses setiap elemen yang ada di dalam array-nya. Jadi kalau kita mau menampilkan misalkan data 2, berarti yang kita panggil bukan elemen array-nya tapi indeksnya, seperti itu. Itu untuk array 1 dimensi. Nah, ini salah satu contoh lainnya seperti ini ilustrasinya. Jadi misalkan kita memiliki sekumpulan sebuah nama perguruan tinggi di sini, kemudian apabila kita ingin memanggil misalkan salah satu data untuk keperluan tertentu, contoh misal STTA, maka yang kita panggil bukan STTA di sini, tapi indeks LARIK-nya, yaitu 2 di sini. Ingat, indeks LARIK ini harus tipe data yang menyatakan keterurutan, jadi harus urut 1, 2, 3, 4, tidak bisa lompat-lompat, seperti itu.